Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi siswa dan siswi, peserta didik. Pada pagi hari ini kita akan membahas kembali tentang materi yang telah kita pelajari, yaitu front office dan layanan porter atau bellman. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk memberikan layanan sebagai seorang bellman. Adapun porter, menurut SKKNI menyediakan layanan porter dibagi menjadi: yang pertama, menangani kedatangan dan keberangkatan tamu, baik individu maupun rombongan, check-in ataupun check-out. Kemudian, menangani barang bawaan tamu, check-in ataupun check-out. Kemudian merespon permintaan atas layanan bell desk di reception. Adapun organisasi uniform service, yang pertama ada front office manager, kemudian ada ship concierge, ada bell captain, kemudian ada airport dispatcher, kemudian ada bellboy, terakhir ada doorman. Dalam manajemen uniform service memiliki beberapa jabatan. Yang pertama ada ship concierge, kemudian ada bell captain, doorman, bellboy atau porter, kemudian ada elevator operator, kemudian ada pack boy, penanganan surat, kemudian ada clock room, penanganan penitipan barangan sementara, kemudian ada car jockey atau valet. Adapun peralatan dan formulir yang sering digunakan oleh seorang bellboy atau porter dalam melaksanakan operasional kegiatannya dalam menangani tamu check-in ataupun check-out. Yang pertama, ada trolley, kemudian ada stationery, timekeeper, packing board, packing mic, telepon. Selanjutnya ada formulir. Yang pertama ada arrival claim tag, digunakan untuk menanda barang bawaan tamu, baik check-in ataupun check-out. Kemudian ada departure claim tag, untuk menandai barang bawaan tamu ketika check-out. Ada store claim tag, kartu jika tamu menitipkan barang bawaan. Kemudian ada bellboy errand card. Formulir ini digunakan pada saat operasional seorang bellboy dalam mencatat semua kegiatan saat menangani barang bawaan tamu. Kemudian ada bellboy control sheet. Formulir ini digunakan oleh bell captain dalam mengontrol semua kegiatan dari seorang bellboy, dan data ini diisi sesuai dengan bellboy errand card. Yang terakhir ada valet parking, digunakan kartu parkir pada saat tamu membawa kendaraan. Adapun berbagai jenis barang bawaan tamu yang sering dijumpai, yang pertama ada briefcase atau koper, kemudian ada suitcase atau pallet bag atau suite bag, ini untuk menyimpan jas tamu. Kemudian ada beauty case, kotak makeup, kemudian ada head box, topi, kemudian ada pel case, ada haversack, kemudian ada gold bag atau gold chest, kemudian ada handbag, kemudian ada traveling bag, kemudian trunk, ada camera case, kemudian backpack, kemudian terakhir ada sauce bag atau kotak sepatu. Ini adalah beberapa contoh varian barang bawaan tamu yang biasa dibawa pada saat check-in. Adapun penanganan barang, yang pertama prosesnya kita mengidentifikasi legit sign atau tanda dari barang yang dibawa oleh tamu. Misalkan ada tanda payung berarti tidak boleh terkena hujan, atau misalkan ada gelas retak berarti barang yang dibawa tamu mudah retak. Yang pertama kita perhatikan tanda barang bawaan tamu. Kemudian
gunakan metode penanganan barang. Yang pertama ada lifting, kemudian ada stacking. Kalau lifting gerakan mengangkat barang, stacking menumpuk barang. Untuk penyusunannya dimulai dari yang paling berat, paling bawah, kemudian ada ketebalan, yang terakhir ada ukuran. Baik, dalam menangani check-in dan check-out, kali ini kita akan membahas check-in tamu individual, provide further service, atau cara. Yang pertama ada open the door and greeting. Pada saat tamu memarkirkan atau parkir mobil, kita membuka pintu, kemudian greeting sesuai dengan standar atau SOP masing-masing perusahaan. Setelah greeting, kita menanyakan barang bawaan tamu, kemudian membantu. Setelah itu, kita mengambil semua barang bawaan tamu, kita identifikasi, kita hitung kembali. Kemudian dipersilahkan kembali, tamu mengecek semua barang bawaannya. Kemudian kita memberikan tanda luggage tag atau arrival claim tag yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian setelah selesai dan semua barang bawaan tamu valid atau sesuai, kita mengantarkan tamu ke lobby atau ke front desk untuk registration. Selanjutnya, introduce yourself as the guests are they ready to go their room. Yang artinya memperkenalkan diri terlebih dahulu, menanyakan tamu apakah sudah siap menuju ke kamar. Setelah itu, escort the guests with their luggage. Kita mengantarkan tamu beserta dengan barang bawaannya dengan memperhatikan claim tag atau luggage tag yang telah diberikan ke barang bawaan tamu supaya tidak tertukar. Kemudian, on the way to room explain the hotel facilities. Artinya, ketika kita mengantarkan tamu saat berada di koridor, kita meng-explain semua fasilitas yang ada di hotel kita. Mulai dari restoran, bar, kafe, spa, atau yang lainnya dengan meminta izin terlebih dahulu untuk menjelaskan. Ketika kita sudah berada di depan kamar, front of the room mention the room number. Kita memberitahu nomor kamar tamu, kemudian mengetuk pintu atau knock the door 3 kali prosedur. Selanjutnya, membuka pintu secara perlahan atau open the door slowly. Setelah selesai, setelah lampu kamar sudah hidup, offer the guest to enter the room first. Mempersilahkan tamu masuk ke kamar terlebih dahulu. Selanjutnya, put the luggage inside the room. Di luggage rack, membawa semua barang bawaan tamu, kita letakkan di luggage rack yang telah disediakan di kamar. Setelah itu meminta izin, karena tidak semua tamu yang datang ke hotel itu pertama kali datang ke hotel kita. Jadi kita meminta izin untuk meng-explain the room facilities atau menjelaskan semua fasilitas-fasilitas yang ada di hotel kita. Setelah menjelaskan, biasanya menjelaskan fasilitas kamar mulai dari searah jarum jam. Setelah saya menjelaskan, offering last assistance, artinya menawarkan bantuan, apakah ada yang bisa dibantu lagi. Setelah itu last greeting, dengan mengucapkan terima kasih, semoga enjoy in our hotel, in your hotel. After that, say thank you and very well. Setelah itu, menutup pintu secara perlahan-lahan dengan tidak membelakangi tamu. Setelah kita membahas bagaimana tentang check-in proses, kita beralih ke check-out proses untuk tamu individual, walk-in guest. Pertama, menerima informasi tamu check-out dari bell desk atau front office. Setelah kita menerima, mengambil bellboy errand card. Bellboy errand card itu artinya formulir untuk mencatat semua kegiatan-kegiatan bellboy pada saat operasional atau menangani barang bawaan tamu. Kemudian membawa troli ke kamar, knock the door and greeting. Mengetuk pintu, kemudian mengucapkan salam.
Setelah diizinkan masuk, kita mengecek barang bawaan tamu, kemudian kita konfirmasi, setelah itu baru kita beri di feature tag atau di feature claim tag. Mempersilahkan tamu menuju lobi. Selanjutnya, mengecek kelengkapan kamar. Semua kelengkapan kamar atau kelengkapan hotel yang tidak boleh dibawa oleh tamu harus kita cek. Kalau misalkan ada barang kelengkapan hotel yang kebawa oleh tamu, kemudian langsung kita confirm ke front office. Kita laporkan front office. Jika tidak ada, menutup pintu dan mengisi errand card. Sebelumnya, menutup jendela, matikan AC, ataupun yang lainnya yang masih hidup, baru kita tutup pintu secara perlahan. Setelah itu baru mengisi errand card. Mengkonfirmasi kepada front office apakah tamu sudah menyelesaikan pembayaran. Jika sudah, minta cap pada bellboy pada errand card sebagai bukti bahwa kita sudah melaksanakan tugas menangani barang bawaan tamu pada saat check-out. Selanjutnya, menurunkan barang bawaan tamu ke main entrance. Persilahkan tamu mengecek kembali barang bawaannya. Artinya, kita membawa barang bawaan tamu ke main entrance tempat masuk, silahkan mengecek kembali. Setelah itu baru kita menyusun barang bawaan tamu ke mobil. Kita catat nomor mobil dan waktu penyelesaian sebagai bahan untuk mengisi errand card. Setelah selesai, mengucapkan terima kasih dan selamat jalan. Kemudian, jika memungkinkan, kita meng-offer help dan mengucapkan semoga tamu tersebut bisa kembali lagi ke hotel kita atau industri tempat kita bekerja. Demikianlah pembahasan kita tentang materi yang telah kita pelajari, yaitu bellboy atau porter dalam menangani handle check-in ataupun check-out pada tamu individu. Dan kita sudah mengetahui berbagai macam jenis barang bawaan tamu, kemudian cara menghandle check-out ataupun check-in tamu individual. Selanjutnya, the next video kita akan membahas kembali tentang bagaimana cara menghandle check-in dan check-out tamu rombongan, yaitu menangani tamu yang pindah kamar. Baik, terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.